Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, nama saya Sugianto, NIM 1804612010066. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang produktivitas di sektor wilayah maritim. Nah, seperti yang kita ketahui, produktivitas ini adalah suatu proses menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan dapat dipergunakan. Nah, produktivitas rumput laut ini adalah contoh salah satu budidaya produktivitas yang berada di daerah pesisir pantai atau berada di wilayah maritim. Nah, dalam produktivitas atau budidaya rumput laut ini biasanya kita selalu mengutamakan membutuhkan, yaitu yang pertama adalah modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga teknologi, keempat manajemen untuk mengelola sumber daya atau produktivitas ini, kemudian energi, kemudian informasi dan sumber lainnya. Nah, dalam budidaya rumput laut ini cukup sulit dalam membudidayanya atau memproduktivitasnya. Yang salah satu produktivitas yang dibutuhkan adalah keterampilan. Di sini keterampilan sangat penting atau dibutuhkan dalam membudidayakan rumput laut, karena tidak setiap orang bisa membudidayakan rumput laut. Dikarenakan rumput laut memiliki perlakuan khusus untuk membudidayakannya atau memproduksinya. Kenapa demikian? Karena rumput laut adalah jarang orang bisa melakukan budidaya rumput laut ini. Ada yang berada di darat, rata-rata di laut, sedangkan daerah laut ini cukup minim orang yang bisa menjangkaunya. Bisa dikatakan hanya orang daerah-daerah pesisir pantai yang bisa membudidayakan budidaya rumput laut. Nah, budidaya rumput laut ini kita membutuhkan suhu panas matahari yang stabil. Nah, manajemen mengatur produktivitas bagi tenaga kerja untuk mengatur bagaimana cara untuk membudidaya rumput laut agar nanti budidayanya tidak akan gagal. Dalam budidaya rumput laut kita menggunakan teknologi. Teknologi sangat berperan penting dalam membudidayakan ikan laut, dalam membudidayakan rumput laut. Mengapa demikian? Karena tidak ada suatu kerja apapun pasti membutuhkan teknologi sebagai alat pembantu untuk mempermudah pekerjaannya. Teknologi di sini berperan sebagai penyaring air atau penyaring sampah-sampah yang berada di air yang masuk ke dalam area atau tempat sebagai budidaya rumput laut. Tidak hanya sampah-sampah, sering kita jumpai daerah-daerah laut sering tercemar akan adanya limbah minyak. Limbah minyak ini sangat berpengaruh besar merusak budidaya rumput laut. Nah, selanjutnya kita membutuhkan informasi. Informasi ini dipergunakan manajemen untuk mengatur bagaimana sih proses cara membudidayakan rumput laut. Informasi ini diperoleh dari tempat-tempat lain yang bermanfaat, yang nantinya berguna untuk semakin mengembangkan budidaya rumput laut. Nah, dalam budidaya rumput laut di sini terdapat 3 metode, yaitu metode rakit gantung, rakit apung, metode lepas dasar, dan metode tali gantung. Metode ini tergantung dari si manajer dalam mengambil tindakan. Si manajer dapat mengambil tindakan yang terbaik bagi usahanya, yaitu misalkan mengambil tali gantung karena di daerahnya ombak yang daerah pesisir maritim ini cukup tinggi, maka ia mengambil keputusan untuk mengambil metode tali gantung. Nah, selanjutnya seperti yang ketahui saat ini Indonesia sedang dilanda bencana, yaitu adanya penyebaran COVID-19. Nah, budidaya rumput laut ini tidak cukup berpengaruh akan adanya bencana, yaitu adanya virus COVID-19. Mengapa demikian? Karena budidaya rumput laut ini dibudidayakan di daerah pesisir laut. Nah, peminat budidaya peminat hasil produktivitas rumput laut ini cukup banyak. Banyak perusahaan-perusahaan luar
mengetahui apa khasiat dan apa kegunaan dan gizi dari sebuah rumput laut ini. Seperti yang kita ketahui, biasanya dalam proses produksi rumput laut ini, rumput laut diolah menjadi yaitu nori. Nori ini adalah makanan favorit, bisa dikatakan makanan favorit oleh masyarakat Jepang. Nah, dengan demikian, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, rumput laut tidak berpengaruh karena perusahaan-perusahaan masih tetap mencari atau terus mencari hasil-hasil rumput laut dari daerah pesisir pantai yang diproduksi oleh orang-orang atau pengusaha. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.